Tidak hanya kita didik masalah ilmu pengetahuan, tapi ada 3 persyaratan. Ya. Yang pertama, dia harus beriman, bertakwa, apapun di agamanya. Ya. Dia harus betul-betul didasari dengan iman yang kuat. Ya. Yang kedua, berilmu. Dia harus punya ilmu pengetahuan, dia timba ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, harus berprestasi. Kalau berilmu saja tidak berprestasi, tergilas. Ya. Ya, tadi tentang provinsi ya Om, tentang perjuangan Provinsi Kepulauan Nias. Ya, secara pribadi sebagai pemuda Nias, ya sangat berterima kasih ya kepada senior orang-orang tua kami yang sudah berjuang lelah. Tentu kami yang muda-muda ini akan semakin semangat melihat perjuangan ini, dan sebagai pemuda memang wajib untuk terlibat untuk memperjuangkan ini. Terlepas dari itu, kita berbicara pemuda, kita berbicara generasi emas Nias, terutama masa keemasan Indonesia di 2045. Bagaimana pandangan Om tentang pendidikan di Kepulauan Nias, dan apa kira-kira yang harus entah itu diperbaiki, entah itu diberikan masukan, atau bahkan apa yang harus kita lakukan atau mungkin yang Om lakukan untuk pendidikan Kepulauan Nias dan harapan ke depan? Ya, kita harus akui dulu bahwa kualitas pendidikan di Nias itu kita perlu kerja keras supaya bisa sama dengan di luar. Ya. Ya. Indikatornya banyak. Ya. Sekolah-sekolah di Nias itu keluarannya, outputnya masuk ke perguruan tinggi negeri, boleh saya katakan kecil sekali persentasenya, itu Ya. aja satu. Benar. Sementara sekolah-sekolah di luar biasa ya. Dan ini bentuk satu keprihatinan kita, dan tidak boleh ditawar kalau berbicara masalah sumber daya manusia, Ya. masalah pendidikan. Itu satu-satunya yang bisa membuat kita maju, merubah kondisi miskin jadi bagus. Ya, pandangan orang kepada kita tidak ada tawar di situ kalau masalah pendidikan. Kebetulan saya ketua yayasan BNKP membawai 8 sekolah, Ya. gitu ya. Sekarang kita memang kerja keras untuk itu. Apalagi kita dihadapkan dengan sekarang era yang dikatakan revolusi industri 4.0, masuk lagi society 5.0, itu luar biasa, semua serba otomatisasi, Benar. teknologi, digitalisasi, teknologi dan sebagainya. Mau kapan kita kalau kita pendidikannya tidak bisa mengimbangi itu? Yes, Ya, yeah. jadi memang harus kerja keras. Justru saya harapkan ini seperti Dr. Vincent dan yang lain-lain itu sungguh-sungguhlah memikirkan itu di Nias. Yeah. Kebetulan saya ketua yayasan BNKP. Sekarang saya mencoba untuk di jajaran itu kualitasnya harus meningkat. Oke. Sehingga guru SMA BNKP itu saya minta ada doktor, ya, Doktor Amabetrik Bu Lele Vegi. Oh, itu dokter dari USU ya? Dosen USU. Dosen USU, ya. Saya mohon beliau, saya bilang, ya kita akhir-akhir pensiun jangan pensiun Bang, saya bilang nih, pulang ke Nias. Sudah beliau sangat welcome, dan itu sekarang jadi kepala sekolah doktor ya, SMA BNKP. Luar biasa, level SMA kepala sekolahnya. Ya, turun pangkat sebenarnya, jadi USU pasti turun pangkat. Dan saya kira untuk pengabdian tidak perlu lah istilah pangkat-pangkat sudah. Kalau bukan untuk Nias, gitu. Kalau bukan dari hati itu pasti juga nggak mau ya Om. Ya, jadi kita genjot sekarang. Okay. Saya pengalaman di Papua ya, setiap tahun itu puluhan orang kita Papua itu dikirim sekolah luar negeri. Iya. Ya, ada di Harvard, di mana-mana sekolah terkenal. Yes, di luar negeri. Jadi jangan dianggap remeh loh orang kita Papua. Mereka sumber daya manusianya siap betul. Iya. Ke depan ini banyak orang Nias harus juga seperti itu. Ya. Saya mengerti kita di Nias dihadapkan dengan kemampuan ekonomi yang terbatas. Ya. Makanya saya berpikir di situ. Sekarang di jajaran BNKP itu coba cari sekolah-sekolah kedinasan, seperti akademi militer, akademi kepolisian, angkatan laut dan sebagainya, masuk tentara, polisi, STPDN, ya, akademi imigrasi, banyak sekali, macam-macam. Dan itu kan bagi anak-anak kita yang tidak punya duit, nah itu kan gratis, gitu ya. Dan
langsung dia pegawai negeri. Iya. Itu bagus sekali. Sehingga Betul. sekarang di BNKP saya programkan itu, saya bentuk suatu tim ya untuk menyiapkan itu. Iya. Kemarin kita sudah Pak Dandim, Pak Kapolres mendukung semuanya ya. Dari STPDN itu Pak Andika Loli juga memberi motivasi. Iya. Dia S2 itu dari pemerintahan dalam negeri, Iya. dari Akademi Imigrasi, sehingga anak-anak itu punya semangat lah Iya. ya. Jadi jangan selalu kita beralasan bisa dagang Bapak numana budak agah kan Iya. begitu. Satu ama walau batana nggak ada urusannya di situ. Yes. Kalau mau maju justru ya ini anak-anak saya ini yang bisa mendengarkan ini, kemampuan ekonomi yang terbatas itu yang mencambuk kalian belajar yang bagus. Yes. Ya Harusnya begitu. harus, jadi jangan terbalik. Ya. Orang-orang yang kekuatan finansialnya bagus itu malah yang mati-matian belajar. Iya. Kita hanya menerima nasib. Iya. Bisa raga lagi ke firma numana satu tidak. Iya. Ayah anak-anakku yang terbatas orang tuanya belajar keras kalian. Iya. Kalian harus berprestasi begitu. Saya katakan dengan mereka ada 3 syarat untuk maju begitu. Apalagi dihadapkan dengan situasi sekarang. Kita kenal sekarang situasi kalau saya katakan disruption era. Apa Iya. itu disruption era? Satu era di mana penuh ketidakpastian, Iya. unpredictable. Bisa terjadi apa saja di satu tempat yang kita tidak duga dan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan. Itu yang sekarang terjadi digitalisasi, Itu yang teknologi dan terjadi. sebagainya. Jadi anak-anak kita tidak hanya kita didik masalah ilmu pengetahuan, tapi ada 3 persyaratan. Iya. Yang pertama dia harus beriman, bertakwa, apapun dia agamanya. Iya. Dia harus betul-betul didasari dengan iman yang kuat. Iya. Yang kedua berilmu, dia harus punya ilmu pengetahuan, dia timba ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga harus berprestasi. Kalau berilmu saja tidak berprestasi tergilas. Iya, betul. Hai anak-anakku orang Nias, kau harus berprestasi. Harus punya nilai beda. Punya nilai beda, jadi Ya. harus kerja keras. Yes. Justru saya tantang, Nias sekarang tertinggal, kalian kejar. Iya. Jadi kalau seumpama kita pelari gitu ya, orang lain sudah di depan 100 meter, kita di belakang. Jadi kalau kita lele, ini semakin lama semakin jauh ketinggalan kita. Iya. Jadi kalau dia 100 meter depan, kita harus lebih kencang. Iya. Kasarnya ya, anak-anak saya, dia belajar 2 jam, kau belajar 4 jam. Iya. Begitu Iya. ya. Jadi kau beriman, berilmu dan berprestasi. 3 itu Iya. yang menjadi kunci untuk berhasil ya. Beriman, penting beriman. Kalau tidak beriman sombong nanti. Iya. Kau udah jadi seperti ini abang kalian ini Dr. Vincent. Iya. Udah dokter, dia masih rendah hati, dia masih bisa berkomunikasi kepada orang lain ya. Dia masih mau membela kepentingan orang lemah. Iya. Sebenarnya kalau dia nggak mau ngapain? Gua cari duit, ngapain gua bela orang-orang lemah Iya. gitu ya. Udah tahu lah ceritanya dulu bagaimana dia membela tanah yang di di lapangan terbang dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau tidak beriman nanti sombong. Jangan sombong. Semakin kau berhasil, semakin kau rendah hati. Nah, kemudian berilmu. Itu dalam Pengkhotbah 11 ayat 6 mengatakan, taburkanlah benihmu pada pagi hari dan jangan izinkan tanganmu istirahat pada petang hari, karena kau tidak tahu yang ini apa yang itu yang berhasil atau kedua-duanya sama-sama baik. Artinya dalam firman Tuhan juga mengatakan kerja keras. Pagi hari kita taburkan benih kita, bekerja, siang hari tidak boleh istirahat. Iya. Itu. Iya. Jadi memang Dalam- harus kalian berilmu. Dalam firman Gitu. Tuhan juga mengatakan demikian. Mengatakan seperti itu. Jadi nggak pucuk-pucuk datang Nggak dari bisa. atas, saudara. Nggak Harus bisa. dengan kerja keras. Harus kerja keras. Kemudian yang ketiga berprestasi. Kita harus bisa berkompetisi dengan Iya. saudara kita yang lain. Ya, kita harus lebih gitu loh. Itu dari Kolose 3 ayat 23, saya pesan ke anak-anak saya. Dikatakan di situ, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Ya, lakukan itu. Percaya saya, kalian akan menjadi orang yang kita andalkan di Nias. Ini yang saya sampaikan di sana. Kemudian saya melihat selama saya di Nias banyak kali laporan ke saya. Masuk tentara pakai uang, Oh, ya, masuk polisi pakai uang.
pengalaman saya 35 tahun dinas nggak pernah saya bayar itu. Ya, nggak pernah saya bayar uang itu. Dan ini anak-anakku ya, setiap testing saya tidak pernah tidak lulus. Oke. Ya, pengalaman saya. Saya sekolah luar negeri saya lulus, walaupun Inggris saya nggak bagus. Boleh disampaikan tipsnya apa itu Om? Biar menjadi motivasi juga bagi. Ya itu tadi, belajar keras. Orang lain belajar 2 jam, saya 4 jam. Yes. Ya, dan saya mengikuti betul, dan saya punya satu arah. Ada cita-cita yang harus saya capai, dan itu saya persiapkan diri saya. Saya saya sudah bisa perkirakan nanti saya sekolah ini pada tahun ini, saya sudah persiapkan sebelumnya. Oh, jadi tidak ujuk-ujuk ya Om ya? Kemudian lagi di BNKP saya melihat kan banyak ini yang pinter anaknya, Ya. tapi ekonomi keluarganya tidak Terbatas, mendukung. ya. Nah, sekarang saya buat program di sana, kita coba untuk mereka mendapat kesempatan kuliah gratis ke luar negeri. Ya. Jadi kebetulan saya dapat orang kita juga ya, orang kita Fidelis Halawa. Oke. Dia S2 dari Taiwan, dan dia dulu juga mantan kuliah gratis. Oh ya. Dan setelah saya berbicara sama adik kita ini, nampaknya dia punya networking yang cukup bagus. Dia juga dosen di UPH di sini Jakarta, tapi dia sekarang di NIAS ya. Jadi saya berdayakan itu, saya bentuk tim untuk mengajar bahasa Inggris yang bagus dan mempersiapkan itu. Begitu juga di jajaran BNKP. Kita di BNKP di sana mulai dari tingkat TK, SD, SMP bilingual. Oh. Nah, jadi itu jangan kita bilang bilingual tapi pelaksanaannya tidak bagus. Makanya sekarang saya latih betul guru-gurunya untuk bisa berbahasa Inggris, melatih anak-anak ini. Oke. Jadi saya buat tim khusus. Jadi 10 besar atau 20 besar, saya akan melatih khusus untuk siap dia testing ke luar negeri. Nah, sekarang itu kita intens untuk itu. Jadi mereka dididik khusus untuk ada kesempatan. Ya. Kita berharap ya tahun depan adalah 1-2 orang yang berhasil. Ini kita namanya juga usaha. Ya. Ya, saya juga sudah ke Balai Bahasa di Sumatera Utara. Saya sudah komunikasi di sana. Ternyata di sana Balai Bahasa bukan berbicara masalah bahasa Inggris, tapi dia berbicara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain gitu ya, yang mau membentuk setiap pemuda Indonesia ini bangga terhadap budayanya. Itu di sana Balai Bahasa. Oh, iya. Saya sudah komunikasi di situ. Dan kalau Tuhan izinkan, kita coba cari untuk buat laboratorium bahasa ini. Saya masih berusaha. Terbatas kita ya. Ah, inilah pentingnya. Jadi itu yang sudah saya lakukan. Dan saya berharap SMA lain juga nanti bisa ikut mengikuti semangat itu. Ya. Dan saya kira semuanya bisa melakukan itu. Dan lebih lagi berpengharapan saya para bupati wali kota dorong gitu loh, karena ini kan perlu juga dorongan-dorongan. Bukan hanya mendorong seharusnya. Ya, seharusnya memikirkan masalah itu. Betul. Memikirkan masalah itu. Kita nggak bisa lagi menutup mata tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orangnya harus maju, harus bisa, ya, harus bisa mengelola daerahnya sendiri. Tidak hanya di NIAS, di seluruh pelosok Nusantara, kalau perlu di luar negeri pun orang NIAS berkibar ya. Ya. Ini harapan kita ke depan. Betul. Kalau dulu kan waktu Jepang dibom di Nagasaki dan Hiroshima, ada satu ungkapan seorang kaisar pada saat seorang pemimpinnya. Dia mengatakan begini, waktu porak-porandakan Nagasaki dan Hiroshima itu, yang dia bilang apa pada saat itu? Bukan kumpulkan tentara saya, bukan kumpulkan uang, bukan. Yang dia bilang apa? Kumpulkan sisa-sisa guru yang masih hidup. Yes, itu dia. Itu tantangan kita di NIAS sekarang. Itu ungkapan yang sangat fenomenal dan sangat melegenda sampai hari ini. Kenapa Jepang berapa puluh tahun kemudian dia benar-benar menjadi negara adidaya? Karena pola pikir pemimpinnya saat itu, dia mengatakan kumpulkan yang sisa-sisa guru-guru yang masih hidup, kumpulkan dan kita didik anak-anak yang masih hidup. Itu yang membuat Jepang maju sampai sekarang. Itu luar biasa. Yang membuat Jepang bukan karena kekuatan militer yang masih tersisa, bukan, tapi guru-guru
dan bagaimana pendidikan ini ditingkatkan sedemikian majunya. Jadi memang soal SDM ini kita tidak bisa main-main. Nggak bisa main-main. Kita tidak boleh main-main, apalagi sebetulnya untuk era sekarang Om. Kalau di era saya mungkin, apalagi di era Om zaman dulu ya, era saya pun persoalan informasi mengenai pendidikan, mengenai beasiswa di zaman saya masih susah. Ya. Di era sekarang sebetulnya kesempatan terbuka luas. Era digital sekarang sebetulnya kesempatan hampir sama. Mau orang kaya kah, mau orang miskin, sama kesempatannya. Ya. Apalagi seperti yang disampaikan Om tadi, memberikan hati, ada kegiatan supaya adik-adik ini bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya untuk misi ke depan. Itu saya pikir itu sangat luar biasa, ya. Karena kelemahan kita sebetulnya dari sisi mental. Kita kadang-kadang melihat karena kita dari kampung, dari keluarga terbatas, kita merasa inferior, merasa nggak pede, merasa di bawah kita. Di bawah. Nah, sebetulnya itulah ya, dengan adanya ide-ide dari Om, dengan apa yang dilakukan Om ini, menurut saya itu menumbuhkan kepercayaan diri generasi-generasi muda NIAS. Dan di beberapa forum juga, di webinar kalau saya diminta, saya menyampaikan bahwa seharusnya seperti yang tadi Om sampaikan itu, karena kita kurang mampu itulah kita belajarnya lebih banyak dari orang lain. Kita lebih kerja keras dari orang lain, bukan karena kita tidak mampu, keterbatasan, malah kita menerima nasib. Itu yang salah. Justru jangan kita menjadi inferior, bukan berarti kita superior juga, bukan itu, tapi kita mampu berkompetisi. Karena nilai unggul kita yang dari kampung ini loh, saya kan dari kampung juga. Sama gitu, sama dari kampung. Nilai unggul kita kenapa kemudian kita bisa dipercaya Om yang luar biasa suksesnya sampai Pangdam? Ya tadi itu, tentu 3 kunci yang tadi Om sampaikan ya. Kerja keras itu. Saya sering sampaikan kepada adik-adik, ya Anda tidak bisa menyamakan cara belajar Anda itu dengan teman-temanmu yang kuliah di sekolah internasional. Ya. Kamu kuliah sama-sama semester pertama, tapi kan berbeda cara belajar kalian. Dia cara belajarnya udah skala internasional. Basicnya dia lebih kuat. Oleh karena itu, kalau dia belajarnya hanya 2 jam, kita harus belajar 5 jam seperti yang saya sampaikan. 2 kali lipat minimal. 2 kali lipat minimal. Dan secara pribadi Om, ya mungkin saya juga salah satu dokter termuda di orang NIAS ya. Saya melakukan itu. Waktu saya kuliah di Jogja, IP saya IP 4 Om. Nah itu dia, itu yang di benar. semester pertama lagi Om. Itu yang benar. Ya. Saya memahami betul bahwa saya ini dari Saya S2 juga cum laude. Cum laude ya Om. Saya memahami betul Om bahwa saya ini dari kampung. Kalau cara saya dengan teman-teman saya sama, saya tidak punya nilai beda. Bahkan belum tentu saya samain. Bisa malah saya selalu di belakang. Apa yang terjadi? Setelah kuliah ke perpustakaan, kos itu waktu itu, makanya saya pilih juga waktu itu kos saya di Jogja itu kos paling terjelek di Jogja, paling murah. Karena apa? Menurut saya kos itu hanya tempat tidur dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Lebih banyak di perpustakaan ya. Lebih banyak di perpustakaan, kegiatan, aktivitas organisasi. Jadi saya nggak butuh kos itu, hanya untuk tidur aja itu. Ya. Jadi saya begitu di kelas, kalau teman saya hanya bawa 1 buku, saya bawa 5 buku referensi. Karena saya harus lebih kerja keras, karena saya tahu mereka lulusan dari SMA yang terbaik dari berbagai daerah, dari berbagai kota besar. Saya harus lebih, dan puji Tuhan ya Om, saya meyakini 3 poin penting yang Om sampaikan. Iman juga penting sekali ya. Itu yang memberikan kita kebijaksanaan juga ya. Kerja keras tadi, hasilnya saya mendapat IP 4. Luar biasa. Itu ini juga kesempatan saya sampaikan kepada adik-adik. Kita ini sama-sama dari kampung ya. Ini ada orang tua kita malah memberikan kepedulian besar untuk pendidikan. Itu menambah semangat. Kalau dulu ada seperti itu di zaman saya makin menggila mungkin ya. Tapi dulu itu informasi aja nggak ada.
untung saya punya abang yang sudah dulu merantau, jadi itu yang memberikan informasi. Ya. Itu yang sulit kita di Nias sekarang, miskin informasi. Miskin. Saya komunikasi sama anak-anak SMA ya. Mereka itu kok ragu menyampaikan apa cita-citamu? Ya. Karena kurang informasi. Makanya justru baru mereka tahu sekarang. Memang ada sebagian yang udah tahu, banyak yang tidak tahu tentang sekolah kedinasan. Tentang kemungkinan kita bisa dapat yang gratis kuliah dan sebagainya begitu. Ini yang kurang. Betul. Terutama saya sempat juga memberikan masukan ya, bukan mengkritik tapi memberikan masukan. Tadi juga Om menyinggung bahwa sangat minim sekali ya adik-adik kita yang tamat SMA itu masuk perguruan tinggi negeri, sangat minim sekali. Yang sangat itu saya sempat memberikan masukan, kalau bisa ya, Pemda ini bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Jangankan memberikan beasiswa, memberikan akses itu aja udah luar biasa. Biarkan yang mampu masuk. Ya, yang penting ada akses, karena gini, kita kan sedikit ketinggalan, kita harus menerima fakta itu. Betul. Bersaing ikut ujian masuk perguruan tinggi, kita pasti kalah. Kalaupun masuk itu karena hoki mungkin. Betul. Kalah kualitas pendidikan, kualitas belajar kita. Oleh karena itu kita pakailah jalur-jalur khusus ini sebetulnya, kesempatan kerjasama. Ya, kalau daerah tidak punya dana misalnya, ya seharusnya ada lah ya. Kalau tidak punya dana, minimal akses diberikan. Betul. Jatah untuk masyarakat Nias minimal 100. Ya intinya yang masuk itu kan anak-anak kita dari Nias, adik-adik kita dari Nias. Mereka akan bersaing dengan relasi yang mereka punya di perguruan tinggi. Harusnya kan seperti itu. Betul. Kita pun berharap juga ke bupati-bupati, wali kota sekarang ini diberikanlah akses khusus itu. Ya kan Om? Ya supaya ya karena nggak bisa, kita kurang mampu bersaing ikut ujian. Aduh itu makanya memang sedikit masuk ke swasta kan mahal, nggak mampu gitu ya. Jadi bagaimana pandangan Om terkait dengan itu? Ya saya kira dulu sudah pernah itu terjadi, pemerintah daerah kerjasama. Itu pada zamannya Pak Binahati kalau tidak salah ya. Saya pernah dengar dulu Pak Agus Mendrofa itu sampai dia berkomunikasi dengan perguruan tinggi negeri di Bandung. Oh ya sudah ada. Tapi saya nggak tahu sekarang masih berlanjut apa enggak. Tapi itu sangat penting sebenarnya. Bukan berarti anak-anak Nias ini, anak-anak kita ini diprioritaskan walaupun dia bodoh, tidak. Tidak juga. Hanya mungkin ya, dia kalau bersaing dengan kualitas yang ada di luar, mungkin dia pasti kalah. Tetapi sebenarnya potensinya bagus dan memenuhi syarat. Kita juga orang Nias nggak bodoh-bodoh amat. Loh nggak bodoh, siapa bilang? Pintar. Kita tahu kalau kita sekelas dengan teman-teman kita, ada saudara kita dari Batak, dari Jawa. Kita mampu bersaing. Saya kira tidak bodoh-bodoh banget. Kita kalau ada di lingkungan saudara kita yang lain sama-sama saja. Tapi ini tadi memang harus ada dorongan-dorongan tertentu. Dan diberi kesempatan juga. Diberi kesempatan sama ini mau masuk tentara juga ya. Itu kalau dari daerah lain kan ini kan saingan ini. Tetapi kan ada persyaratan minimal. Nah, maksud saya ini persyaratan minimal harus kita penuhi. Ya. Supaya ada prioritas. Karena kita daerah terluar. Jadi masuk tentara, masuk polisi ada prioritas. Tetapi standar kualitas itu harus terpenuhi. Memang sangat menarik Om. Itu Om mulai gagas itu udah mulai dikerjakan yang terkait dengan pelatihan untuk masuk di sekolah kedinasan. Karena memang saya juga melihat ya paradigma kita ini selalu mengedepankan untuk masuk ke situ uang, Kalau saya sendiri, saya menyaksikan, bahkan sering kita baca di media sosial ya, anak petani lulusan Alima Kayasat. Akmil, Akpol, anak tukang becak lulusan Alima Kayasat. Emang anak petani punya uang yang katanya sampai ratusan miliaran itu kan tidak. Artinya apa? Bahwa untuk masuk ke sana, ketika kita punya kemampuan mempersiapkan diri, kesempatan itu terbuka lebar gitu. Jadi
tidak semata-mata bahwa semua uang. Dan Betul. saya melihat juga baik dari sisi TNI-nya sendiri dan Polri juga, memang sudah berapa kali Pak Andika juga menyampaikan tidak ada yang namanya bayar-bayar itu, tidak ada. Tapi ternyata terjadi. Iya. Orang kita tidak pede kalau dia nggak kasih duit, malah dia yang menawarkan. Iya. Coba bayangkan. Padahal kalau menang itu selalu menang murni, tapi dikasih ya namanya calon-calonnya kan udah jadi Dia simpan duitnya di bawah Dia simpan, bantal. iya. Dia berdoa saja mudah-mudahan lulus. Kalau Ya, lulus ya ya, hilang duit itu. ya, kalau nggak lulus kembalikan. Tidak ada potongan administrasi. Nah itu juga ya tentu saya Baik. secara apa namanya yang muda, saya berterima kasih juga ada tokoh kita dari NIAS ya, Jenderal Bintang 2 memberikan hati untuk itu. Memang penting untuk adik-adik sekalian juga ya harus percaya diri. Ini orang tua kita sudah mulai menggagasnya dan kita harus benar-benar mengambil kesempatan ini. Ya jangan dengan adanya ini malah kita termanjakan. Justru dengan adanya kesempatan inilah kita benar-benar memanfaatkan informasi, diberikan pelatihan oleh apa namanya Dandim, diberikan ada. Wah itu kan jarang ada, bahkan mungkin baru pertama kali yang seperti ini ya Om. Ya, karena saya belum pernah dengar soalnya, mungkin ada tapi saya belum pernah dengar. Belum ada ya. Belum ada ya Om. Pelatihan khusus. Pelatihan ini. khusus untuk mempersiapkan. Memang setiap kodim, koramil, polisi ada bagi mereka yang ingin dilatih mereka. Itu personal ya Om. Personal. Tapi ini kan dibuat secara bersama Ya, ini. di manage yang baik. Di-manage dengan baik. Dan sifatnya juga komprehensif, semua Wah. aspek kita siapkan mereka. Bukan hanya fisik, tapi Bukan dari sisi akademik juga. Akademik, kemudian psikotes juga, kemudian kita motivasi ini penting. Iya. Supaya mereka punya percaya diri bahwa Mental tadi bukan tuh. karena uang mereka Iya, lulus, tetapi kemampuan bersaing dengan yang lain. Iya. Gitu. Saya pikir itu satu legacy besar ya Om. Saya sangat ya secara yang muda sangat berterima kasih, dan ya kalau ada yang bisa saya bantu pun saya bantu juga. Apa yang bisa kita bantu? Karena ya saya sudah merasakan bagaimana rasanya orang kampung bersaing di ibu kota. Saya sudah merasakan. Aku pun merasakan gitu. Ya, jadi tahu betul bagaimana susahnya hidup itu, sehingga kalau ada adik-adik bukan mentalnya jadi peminta, ini yang salah juga Om. Jadi ada beberapa adik-adik kita ini, atau kalau Om kan anak-anak Om lah, kalau saya adik-adik saya ini Iya. mentalnya mental peminta itu Itu yang nggak boleh. saya sering kritik itu. Ya. Ya. Kalaupun Anda minta, ya, Anda harus diikutsertakan perjuangan. Ya. Ada usaha. Ada usaha. Kan memang kan sesuatu kan ada tujuan kenapa kita berusaha. Betul. Itu yang kita minta. Ya. Tapi bukan kita minta maunya diberikan dengan cuma-cuma tanpa usaha. Seringkali ada yang datang ke saya di sini yang baru kuliah hukum misalnya, atau yang mau kuliah di fakultas hukum, atau yang sudah selesai fakultas hukum, sarjana hukum, yang mau jadi pengacara. Mereka kira, yang mereka lihat bahwa sekarang saya sudah punya kantor, saya punya ini, saya punya itu. Saya sedikit kesal dan sedikit marah. Saya bilang, kalau Anda memuji saya nggak butuh itu. Kalau itu yang Anda katakan bahwa saya sukses, saya juga tidak butuh itu. Yang harusnya yang Anda tanya, kenapa bisa sampai, bagaimana rahasianya? Kok bisa berhasil? Kok bisa sampai ke titik itu? Apa rahasianya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Harusnya itu yang ditanya. Ya. Bukan memuji-muji untuk diberikan akses ini segala macam. Bukan itu. Atau bagaimana menurut Om? Betul. Sama dengan perjuangan provinsi ini. Iya. Saya sudah katakan bahwa pemerintah pusat, kami orang NIAS bukan meminta-minta. Iya. Karena potensi kami kuat. Iya. Ya. Kami akan bekerja keras dan suatu saat kami beri kontribusi kepada pemerintah pusat. Tolong kami beri kesempatan. Beri kesempatan. Iya. Oke, sekarang pemerintah pusat memang perlu mendukung kami masalah anggaran dan itu tidak selanjutnya. Kami berjanji orang NIAS akan bekerja keras. Kami bukan keturunan pengemis orang NIAS. Kita Ya, keturunan pejuang. Kerja keras, kita berjuang. Ya. Suatu saat kami kontribusi untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi adanya NIAS tidak memberatkan
untuk pemerintah pusat. Ya, nanti tidak akan. Itu yang saya sering katakan. Memang nggak boleh. Orang Nias tidak boleh ada mental minta-minta atau pengemis. Orang tua kita dulu itu waduh luar biasa. Orang tua kita itu luar biasa. Itu yang harus penjara itu sulit masuk di Nias, ada sejarahnya itu. Ya, kita luar biasa. Itu juga viral itu di media sosial, Om. Viral. Ada beberapa daerah yang tidak bisa ditembus oleh ini. Belanda pada salah satunya ya Nias ya. Nias, ya. Nah ini sebenarnya contoh yang baik. Ini ada abang kalian ya, Dr. Vincent, anak-anakku sekalian. Kalian coba tiru itu perjuangannya seperti apa. Saya pun dulu waktu masuk Taruna, ada orang kampung masuk ke akademi militer itu rasanya itu aduh. Saya bandingkan ini ada anak-anak jenderal dan sebagainya. Memang saya tidak bisa mempersembahkan untuk Nias sebagai Adi Makayasa, tapi nggak jelek-jelek banget. Saya masuk Big Ten kok. Iya, mantap. Di mana-mana saya sekolah, malah ada saya suslapa, saya nomor 1 kok. Gitu ya. Biasa. Jadi ada beberapa setiap pendidikan itu di Sesko TNI saya nomor 4 itu. Wow. Ya, itu wah jenderal. Yang sama-sama saya waktu itu adalah 1 Panglima TNI Pak Muldoko, 2 Kasat Pak Budiman, 3 Pak Marsutio itu Kasal. Kita 4 besar itu dengan mereka itu ya. Itu tidak gampang itu. Tidak gampang. Jadi bukan karena hebat, tapi itu tadi kerja keras. Ya, kita tahu bahwa kalau kita tidak berjuang dan tidak berhasil, tergilas kita habis. Kita itu selalu pedoman saya. Dan satu lagi Om, kadang-kadang ini juga dilupakan. Kalau saya meyakini betul bahwa diberikan kelancaran dalam perjuangannya adalah doa orang tua. Itu penting. Seringkali ya generasi muda ini melupakan itu, ya. Tidak memahami betapa luar biasa dahsyatnya doa orang tua itu. Dan saya meyakini betul bahwa apa yang saya capai sekarang pun sangat dahsyat doa-doa orang tua itu. Itu bagaimana himbauan kepada adik-adik muda Nias ini yang kadang-kadang malah melawan orang tua nih. Jadi pengalaman saya ya, yang memotivasi saya belajar keras itu adalah orang tua dan adik-adik saya. Dulu saya kalau belajar ya, itu kalau saya belajar udah mulai ngantuk gitu, saya malu. Saya lihat orang tua saya berdua melihat saya dan adik-adik saya penuh harapan dengan saya untuk sukses. Itu dulu yang selalu muncul di depan saya. Ya, saya tidak mau mempermalukan orang tua saya dan adik-adik saya. Saya ingin merubah kehidupan. Itu yang memotivasi saya. Jadi anak-anakku sekalian, itu betul. Orang tua berharap banyak kepada kita, dan jangan lupa dengan orang tua. Ya, apa yang bisa kau perbuat apa saja untuk orang tua. Gitu. Doa mereka luar biasa itu, dan pasti orang tua kita mendoakan kita. Makanya saya katakan tadi itu yang pertama beriman. Kalau kita beriman pasti dengan orang tua, kita pasti menghormati dan mohon doa dari orang tua. Sekali lagi saya katakan, yang memotivasi saya setiap perjuangan saya adalah 2 orang tua saya dengan adik saya 6 orang. Karena kami dari keluarga yang sederhana. Saya ingin keluarga saya bangga terhadap saya, bukan mau menyombongkan diri, bukan itu. Saya tidak mau mengecewakan mereka. Makanya saya betul-betul belajarnya itu, ya boleh saya katakan luar biasa untuk saya gitu ya. Karena saya bukan orang jenius gitu ya. Jadi kalau tidak kerja keras itu tidak bisa gitu ya. Ini pengalaman saya pendidikan luar negeri, saya di Amerika Serikat pendidikannya. Itu tes itu bahasa Inggrisnya nggak bagus. Sampai itu ada komandan pusat pendidikan wakil ya, nyampaikan, si Cristiano boleh dia lulus nomor 1, keluar negeri nggak akan mungkin lah, bahasa Inggrisnya nggak bisa. Betul, justru memotivasi saya. Saya pada saat mau tes luar negeri itu, saya tidur 1 malam hanya 4 jam. Wow. Di kantor, di situ ada saya punya bahasa Inggris, di mobil, di kamar mandi, di kamar tidur, sebelum selalu saya 3 bulan saya persiapan. Ya, saya tidak ada kursus bahasa Inggris sebelumnya. Tuhan izinkan saya lulus. Wow. Ya, kan ya. Ini motivasi. Ya, saya join dengan United Nation, dengan PBB.
1 tahun saya di Kamboja, 1 tahun di Bosnia Herzegovina. Saya tidak ikut pasukan ya. Kalau ikut pasukan kan mimpin, enggak. Saya langsung staf PBB gitu ya. Dengan bahasa Inggris yang terbatas gitu ya. Saya bisa melakukan dan dengan kerja keras diberikan kemudahan. Diberi kemudahan. Jadi jangan merasa rendah diri, nggak boleh. Yang merasa inferior. Jangan inferior gitu loh. Jadi harus punya keyakinan diri. Itu keyakinan diri kita dapatkan kalau kita siap. Ya, kalau kita siap. Itu. Jadi saran saya, himbauan saya kepada anak-anak saya, adik-adik saya, belajar yang keras, serahkan diri kepada Tuhan dan berprestasi. Kau tiru ini seniormu, Dr. Vincent ya. Kemarin baru saja ikut dengan Pak Presiden dalam rombongan ke luar negeri. Ini luar biasa, kalian tiru itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, sukses untuk kalian semua. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om, terima kasih atas buah-buah pikirannya.